Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas semua limpahan rahmat serta kesempatan untuk sama-sama memperdalam wawasan keilmuan agama kita, yang mudah-mudahan kita menjadi orang yang kata Allah yufaqihu fiddin, yang diberikan kepemahaman terhadap ilmu agama. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang setiap hari bekerja, berangkat pagi, pulang sore, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, mungkin dari bulan ke bulan, namun di akhir pekerjaannya dia tidak mendapatkan upah dari tenaga yang dia keluarkan, dari pikiran yang dia curahkan. Tentu hal yang demikian sangat disayangkan sekali, sangat merugikan sekali. Bahkan dia akan marah, dendam, dan benci kepada sesuatu yang tidak menghargai jerih payahnya. Begitu juga dalam amalan puasa di bulan yang mulia ini, ada seseorang, dia telah melaksanakan ibadah puasanya, dia telah melaksanakan sunnah-sunnahnya, namun di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Padahal kita tahu ibadah puasa adalah ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan ini. Walaupun di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang bernilai luar biasa di hadapan kita. Ada ibadah sholat tarawih yang kata Nabi, man sholla ma'al imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamul laila kulluh. Siapa orangnya yang melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya seperti dia melaksanakan sholat satu malam suntuk. Luar biasa pahala ibadah sholat tarawih itu. Ada juga ibadah yang kedudukannya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu ibadah di malam Lailatul Qadar. Satu malam yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai surat dalam Al-Qur'an dengan nama surat Al-Qadar. Tentu ibadah di malam ini sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Namun lagi-lagi ibadah ini bukan yang paling utama di bulan Ramadan. Ada juga ibadah yang gak kalah, yaitu ibadah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Bahkan menurut keterangan yang lain, afdholul ibadah qiraatul Quran, sebaik-baiknya ibadah adalah membaca Al-Quran. Namun lagi-lagi Al-Quran bukanlah sebaik-baiknya ibadah di bulan yang mulia ini. Kita kembali lagi kepada ibadah puasa. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jalil
Abu Hurairah, di mana beliau pernah mendengar bahwasanya Nabi kita pernah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Yang artinya, banyak di antara kalian yang melaksanakan ibadah puasa, namun banyak di antara kalian yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut kecuali hanya lapar dan haus. Dan banyak juga di antara kalian yang melaksanakan sholat malam namun tidak mendapatkan pahala dari sholat itu kecuali hanya bangun malam hari. Maka melihat hadis ini, ternyata puasa itu bukan ibadah yang hanya menahan diri dari makan dan minum. Namun jauh dari itu, para ulama memberikan statement agar puasa kita bernilai, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mampu melaksanakan 4 hal ketika sedang berpuasa. Apa 4 hal tersebut agar puasa kita berkualitas? Yang pertama adalah hendaknya bagi orang yang berpuasa, yang pertama dia menahan lidahnya untuk tidak menggibah, membicarakan orang lain. Kenapa demikian? Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, falau agnaba fi shaumihi aso, apabila di antara orang yang berpuasa kemudian dia menggibah, membicarakan keburukan orang lain, keburukan saudaranya, keburukan teman kerjanya, maka sesungguhnya dia aso, telah bermaksiat. Dan tentu yang demikian akan mengurangi nilai dari pahala puasa tersebut. Siapa sih di antara kita yang tidak berbuat ghibah, yang tidak membicarakan keburukan orang lain? Karena memang semua orang gak ada yang sempurna di hadapan kita. Maka ya wajarlah kalau dia kita omongin, mungkin wajar kalau dia jadi santapan publik. Namun di bulan yang mulia ini, dalam keadaan berpuasa, akan lebih eloknya kita menahan diri kita, menahan lisan kita untuk menjauhi daripada perbuatan menggibah. Kalau kita bertemu dengan teman yang mengajak kita gibah, maka kita hindar, kita menjauhi, karena sesungguhnya kita sedang berpuasa. Lalu yang kedua, apalagi yang bisa membatalkan ibadah pahala puasa, yaitu berdusta, berbohong ketika kita berkomunikasi, ketika kita dalam keadaan terpaksa mungkin, atau dalam keadaan bercanda. Sesungguhnya yang demikian itu dilarang ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadis dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi kita mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisallahu hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, siapa orangnya yang ketika berpuasa tidak mampu meninggalkan dari perkataan bohong, perkataan dusta, wal amala bihi, dan melakukan hal-hal demikian, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak peduli terhadap hamba tersebut ayyada'a ta'amahu wa syarabahu,
ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya semata-mata untuk berpuasa. Maka berdusta itu ketika berada di bulan yang mulia ini dalam keadaan berpuasa, hendaknya kita benar-benar menjauhinya. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dua hal yang bisa menghilangkan nilai ibadah puasa kita. Yang satu pertama yaitu ghibah, yang kedua berdusta. Adapun yang poin ketiga, hal-hal yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita, yaitu berkata dengan perkataan yang kotor atau berkata dengan perkataan yang berbau binatang, ya. Maka sesungguhnya perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang berbau bahasa binatang, ini adalah sesuatu yang tidak terpuji bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kalaulah kita seorang manajer di sebuah perusahaan, anak buah kita punya kesalahan, maka di bulan yang mulia ini kita harus mampu menahan diri untuk tidak berbicara yang menyakiti hatinya, tidak berbicara dengan bahasa-bahasa yang kasar atau bahasa binatang. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengancam, idza kana yaumu shaumi ahadukum, apabila di antara kalian sedang melakukan ibadah puasa, fala yarpus, maka jangan engkau berkata yang kotor, ya, wala yajhal, dan juga jangan berbuat bodoh. Dalam artian jangan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain tersinggung atau membuat orang lain merasa marah. Kenapa? Wa inna syaba ahadukum aw qatalu falyakul inni shaim. Bahkan katanya apabila ada orang yang menghina engkau atau ingin mengajak engkau berantem, maka katakanlah fa inni shaim, sesungguhnya saya sedang puasa. Ini menunjukkan puasa itu harus menahan diri kita dengan sebaik-baiknya, menahan nafsu kita, nafsu untuk tidak berbuat zolim, nafsu tidak berbuat hal-hal yang bodoh. Contoh, banyak di kalangan masyarakat ketika dia bersantap sahur, setelah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, hal yang sangat baik, karena sholat subuh itu pahalanya luar biasa. Nabi mengatakan, man sholat subhi jama'atan faka'annama sholatul lail kulluh. Siapa orangnya yang melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti dia melaksanakan sholat semalaman. Namun setelah dia sholat subuh, banyak di kalangan masyarakat dia mengganggu orang lain, mungkin dengan cara menyalakan petasan di depan rumah orang atau menyalakan kembang api yang mengeluarkan suara mengganggu orang dan untuk istirahat. Karena tidak semua orang bekerja di pagi hari, pulang di waktu sore hari. Mungkin ada seseorang yang kerja di malam hari, selesai kerja di waktu pagi hari setelah sholat subuh, dia kemudian tidur terganggu dengan suara yang bising. Atau juga ada di antara kita yang dalam keadaan sakit yang butuh istirahat, atau anak-anak kecil yang butuh istirahat, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang mengganggu di lingkungan sekitar, maka jangan harap puasa kita mendapatkan pahala. Maka kata Nabi, idza kana yaumu shauma ahadukum fala yarpus wala yajhal. Apabila di antara kalian sedang puasa, jangan berkata-kata yang jorok, jangan berkata-kata yang kasar, wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Terakhir adalah yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu
melakukan perbuatan namimah, mengadu domba antara sesama, mengadu domba sehingga seseorang yang awalnya bersahabat menjadi musuh karena kita. Ya, inilah perbuatan yang dapat menghapuskan pahala ibadah puasa kita. Sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Nabi mengatakan wasiyamu junnatun, puasa adalah perisai, yastajidnu bihal abdu minan nar, yaitu sebagai pelindung seorang hamba dari panasnya sengatan api neraka. Puasa adalah perisai, tahan diri, tahan nafsu, tahan amarah hanya di waktu siang hari. Dan terakhir, pesan Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, innamas shaum amanah, sesungguhnya puasa itu adalah amanat, amanah dari Allah yang diberikan kepada kita. Falyahfiz ahadukum amanah, hendaknya diantara kita mampu menjaga amanah tersebut. Oleh sebab itu, di akhir poin ini saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan umum kepada semua untuk senantiasa kita jaga diri kita jaga nafsu kita jaga semua hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Karena sebaik-baiknya ibadah pada bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa. Allah mengatakan, kullu amali ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Sesungguhnya seluruh amal ibadah itu ada takarannya kecuali puasa yang nilainya hanya Allah yang mengetahui. Bahkan kata ulama, suatu saat nanti Allah akan melihat semua amalan-amalan ibadah umat hamba-hambanya. Malaikat akan memaparkan amalan ibadah sodakoh, malaikat akan memaparkan amalan ibadah sholat, malaikat akan memberitahukan amalan ibadah wakafnya, malaikat akan memberikan amalan ibadah baca Al-Qur'annya, malaikat akan memberikan amalan haji umrohnya. Tapi itu semua Allah kembalikan kecuali puasa. Allah hanya ingin melihat ibadah puasa. Kenapa demikian? Fa innahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatuhu li ajli, kata Allah. Karena hambaku meninggalkan makannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya, itu semata-mata untukku, maka ia yang akan memberikan balasan amal ibadah puasa tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.